Selamat siang Bu Indah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, katanya Ibu mau ngobrol ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu? Oh iya Bu, terima kasih nih ya Bu sudah menyempatkan waktu. Gini, sebenarnya sih kita membicarakan tentang yang kita pelajari beberapa materi CGP, terutama yang kemarin itu Bu, masalah materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kan sudah coba melakukan hal ini beberapa kali. Kemarin saya udah coba Bu di kelas 7M. Tapi kok hasil pencapaian pemahaman siswa itu masih kurang menurut saya, Bu. Jadi gimana ya itu, Bu? Wah, mantap Bu Indah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu? Saya ingin tahu bagaimana caranya meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi mungkin ada dua hal nih, Bu, yang akan saya tingkatkan. Yang pertama, pemahaman materinya, dan juga bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran itu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai di pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya sih, Bu, eh, saya tuh pengen ketika kita akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, awalnya saya akan merancang melalui pengamatan atau mungkin ada sedikit kuesioner gitu. Dan juga ada wawancara sederhana terkait kesiapan belajar siswa. Kebutuhan belajarnya apa, kemudian juga terkait dengan gaya belajar siswa. Jadi saya jadi tahu nih, oh kira ini anak yang dibutuhkan apa sih agar lebih mudah memahami materi dan juga bagaimana cara mereka dalam proses membantu proses pembelajaran. Nah, setelah melakukannya ya semacam wawancara sederhana itu kemudian dituangkan dalam proses pembelajaran. Wah, baik sekali Bu Indah. Berarti Bu Indah sudah melakukan wawancara untuk melihat kesiapan belajar siswa, kemudian dituangkan dalam rencana pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu rasakan dalam pencapaian tujuan itu, Ibu sudah berada di skala berapa? Antara 1 sampai 10? Kayaknya baru 5 deh. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa masih ada yang kurang paham, masih bingung. Atau mungkin rancangan pembelajaran saya yang belum tepat. Kira-kira Ibu ingin meningkatkannya menjadi skala berapa dalam beberapa minggu ke depan? Ya, jadi 10 dong, Bu. Saya akan menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Wah, mantap. Nah, langkah apa yang dapat Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran itu semakin bagus, sesuai dengan kebutuhan Ibu, dan skala yang ingin Ibu capai bisa terwujud? Eh, Memang sih, Bu, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini baru sekali dua kali saya mencobanya dan tidak langsung berhasil. Memang kita sudah mengikuti langkah-langkahnya. Saya juga sudah melakukan pengamatan, ada wawancara sederhana untuk menggali kebutuhan belajar siswa. Kemudian saya membuat rancangan, tapi mungkin saya sendiri juga belum maksimal melakukannya. Barangkali masih ada yang perlu saya tingkatkan atau masih jauh dari kata sempurna. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan nanti seringnya mencoba berlatih, mudah-mudahan saya juga bisa melakukan yang lebih baik. Anak juga bisa menyesuaikan dengan model pembelajaran yang saya rancang. Supaya mereka lebih aktif lagi dalam belajar, Bu. Iya, baik Ibu Indah. Nah, kira-kira apa hambatan atau gangguan Ibu yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan itu? Kira-kira apa Ibu? Sebenarnya kalau lihat dari aktivitas siswanya sudah cukup aktif, Bu. Hanya saja memang kalau dari segi pemahaman, nah itu yang masih kurang. Itu kendala saya. Ya kurang tahu juga, Bu.
apakah memang kemampuan anak saya yang memang segitu, atau memang perlu penyesuaian, atau anak juga butuh waktu lagi untuk belajar. Nah, kalau menurut Ibu, solusi yang bisa Ibu lakukan apa? Saya akan mencoba mengajak siswa untuk berliterasi dulu nih Bu di rumah sebelum melakukan pembelajaran, sehingga mereka lebih siap lagi dalam menjalankan proses pembelajaran. Baiklah Ibu Indah, ini luar biasa sekali. Kemudian, apa rencana Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini? Kalau ditanya rencana sih Bu, ya ketika mendapat materi tentang berdiferensiasi ini, saya sudah langsung mencobakannya Bu. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 7 dan 8. Kalau di kelas 7 itu saya seringnya mencoba melakukan berdiferensiasi. Cuman ketika saya ingin melakukan pembelajaran tersebut, waktunya mepet. Saya belum sempat mempersiapkan apa-apa kebutuhannya. Misalkannya butuh video, karena ini kan termasuk awal nih Bu, jadi saya masih belum punya arsipnya. Tapi mudah-mudahan lah Bu sih, nanti sambil berjalannya waktu, arsip-arsip saya sudah banyak terkait dengan video, kemudian mungkin dalam bentuk gambar, poster, dan sebagainya, itu saya lebih mudah untuk mempersiapkannya. Sehingga nanti kan ketika pembelajaran bisa terus-menerus menggunakan pembelajaran diferensiasi ini. Ya Bu, walaupun memang tidak secara keseluruhan, misalnya dari tiga aspek dan tiga strategi kesiapan siswa itu mungkin belum semuanya bisa bertahap, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, nanti bisa ketiga-tiganya saya terapkan, misalnya diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian produk, kemudian terkait dengan kesiapan belajar siswanya, profil belajar siswa, gaya belajar siswa, semuanya bisa akomodir dalam rancangan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan saya konsisten ya, Bu dalam melaksanakannya. Alhamdulillah berarti sudah Ibu terapkan. Nah, apa strategi Ibu Indah agar semua tujuannya itu berjalan dengan baik? Kemudian kira-kira dengan siapa Ibu akan berkolaborasi supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik, Bu Indah? Nah, Bu, memang sedikit mengalami kendala, Bu, mengenai kolaborasi. Otomatis kan yang punya pemikiran yang sama kan hanya sedikit, Bu. Maksudnya supaya kita bisa nyambung gitu, Bu. Tapi ini sudah berjalan, cuma memang masih belum optimal. Saya sudah mengajak kebetulan beberapa guru IPA, Bu, yang mengajar di kelas 7. Saya sudah mengajak mereka, beberapa guru IPA berkolaborasi. Jadi contohnya nih kemarin, Bu, saya minta tolong untuk membantu saya dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya minta tolong divideokan, terus mengambil foto. Nah, harapan saya supaya guru IPA yang lain juga mengetahui, oh ternyata seperti ini ya pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya mereka juga bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti kalau ketika pembelajaran di kelas 7, ke kelas 8, dan kelas 9 itu berkesinambungan jadinya, Bu, gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan hasilnya lebih optimal ya, Bu. Kalau strategi yang saya gunakan itu saya mulai dari yang pertama, saya membuat rancangan pembelajaran yang baik dulu. Kemudian saya mengajak berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, melihat contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi dengan teman sejawat. Wah, keren Bu Indah. Nah, mudah-mudahan bisa segera diterapkan ya. Nah, kira-kira kapan nih dimulainya? Uh, Ya, Alhamdulillah nih, Bu. Segera, Bu, akan saya coba dalam minggu ini juga. Wah, mantap Bu. Tapi selalu ada rintangan dalam sebuah rencana. Nah, kira-kira cara Ibu untuk menghadapi rintangan atau hambatan tersebut apa ya? Nah, saya yakin juga, Bu, pasti ada rintangan dan hambatannya. Jadi, saya akan tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan sesama rekan sejawat saya untuk mengatasi masalah yang mungkin akan muncul nanti.
Ya, mantap Bu Indah. Nah, kira-kira harapan dan komitmen Ibu ke depannya seperti apa? Harapan tentang komitmen saya ya Bu, saya bisa mengajak rekan Ya. saya untuk melakukan kolaborasi terkait komitmen saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan sih nanti dengan berjalannya waktu ada kesinambungan antara kelas 7, kelas 8, dan sampai kelas 9. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan pembelajaran itu, siswa jadi lebih senang, lebih bisa, jadi tahu apa yang mereka lakukan, anak-anak juga lebih siap dalam belajar. Mungkin ya termasuk dengan rekan saya agar saling memberi masukan Bu dalam pembelajaran, agar tujuan pembelajaran ini bisa lebih baik dalam melakukan proses pembelajaran diferensiasi ini. Alhamdulillah. Sangat disayangkan sekali Bu Indah. Ini sebenarnya menarik sekali, cuman keterbatasan waktu. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nah, saya akan menunggu lagi mendengarkan hasilnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Ibu Indah. Oh iya Bu, saya senang sekali bisa bercerita. Nanti kan setidaknya ada perubahan Bu terhadap sikap siswa dan belajar. Kita kebanyakan kan selama ini hanya memakai metode ceramah satu arah aja. Nah, setidaknya dengan berdiferensiasi ini, ternyata anak lebih antusias, lebih senang. Ah, saya mau ngamatin gambar ini, mau mencoba gambar itu. Saya mau mengamati video, saya ingin melakukan aktivitas yang saya senangi. Nah, kan uh, anak secara aktivitas sudah mengalami pendekatan dan mudah-mudahan nanti bisa ke pemahaman dan juga meningkat teriring dengan rasa senang, motivasi untuk mengikuti pembelajaran ini. Alhamdulillah sekali Bu Indah, berarti Bu Indah sudah mempunyai solusi sendiri ya. Nah, dari sesi percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu Indah dapatkan? Alhamdulillah sekali nih Bu, saya merasa lebih plong, lebih senang, karena oh iya ya saya lebih sadar ya kenapa tidak dari dulu saya melakukan kolaborasi. Maksudnya biar bisa lebih mengoptimalkan untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Walaupun memang kelasnya berbeda. Tapi setidaknya mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu bertambah juga pemahaman saya dan juga akan menjadi terbiasa pada peserta didik sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran dan juga meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif mereka dalam pembelajaran. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu atas waktunya sudah berbincang dengan saya. Iya, terima kasih juga Bu Indah. Saya ikut senang mendengarkannya dan saya kepingin tahu nanti hasil pembelajaran ini bagaimana. Yaitu pasti pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Iya Bu, terima kasih ya Bun. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu. Oke, siap Bu Indah. Selamat siang. Selamat siang. Cukup. Nah, kita masuk yang kedua, Ya, dah. bentar Bu. Sudah berapa kira-kira Bu Indah waktunya Bu Indah? Udah ada saya lihat cukup Bu. Nah, ya. Yuk, kita mulai lagi, dah. Saya kosi lagi kan Mantap Ibu Bu ya. Indah nih. Yo, Saya yo. Mantap Bu Indah nih. anak teater. Saya Oh coachnya iya, ke Aida bukan bukan. Iya, ya, Ibu Ini kayaknya coachnya. ini dimulai dari coachnya dulu ya Bu. Iya, dari iya. Dari coach ya. Ya. Nah, selamat siang Bu Indah. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, baik Bu Sri. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi sekolah
yang melakukan supervisi tersebut nampaknya keberatan. Ketika saya mengajar tanpa buku, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa hambatan Ibu yang menyebabkan Ibu tidak mau menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu Indah, dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Oh, kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran, YouTube, artikel. Oh, menurut Ibu Sri, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Nah, jadi sekarang Ibu, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Oh, yang pertama saya tentu akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Oh, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu Sri. Mudah-mudahan berhasil. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, alhamdulillah. Berarti Ibu Sri sudah mempunyai solusi sendiri ya. Kemudian saya mau tanya nih Bu, kemudian dari sesi ini, dari percakapan kita ini, apa yang bisa Ibu dapat atau Ibu ambil dari percakapan kita ini? Wah, saya senang juga Bu dari percakapan ini saya mendapatkan atau saya merasakan plong. Jadi saya tadi itu saya agak suntuk. Jadi setelah saya bercerita dengan Ibu dan Ibu pun seperti mendukung, jadi saya sangat lega dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan, Bu. Wah, ya bagus sekali Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bu Indah atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Ya, sama-sama Bu.